Oke guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini kita akan belajar tentang diabetic foot infection atau infeksi kaki diabetes. Jadi infeksi ini itu terjadi di kaki ya, pasien diabetes. Kita mulai. Nah, ini ada versi bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya guys. Bahasa Indonesianya itu adalah translatean. Jadi infeksi kaki diabetes ini terjadi pada pasien diabetes karena mereka rentan terhadap invasi dan penggandaan mikroorganisme di jaringan lunak yang mengarah ke respon inflamasi host yang biasanya mengakibatkan kerusakan jaringan. Kemudian Staphylococcus dan Streptococcus merupakan organisme penyebab tersering, meskipun sebagian besar infeksi kaki diabetik bersifat polimikroba. Jadi pada kasus diabetic foot infection ini itu pada jaringan kaki terjadi kerusakan. Nah, penyebabnya ya yang tersering yaitu bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Lanjut, sebagian besar infeksi biasanya dimulai dengan pecahnya selubung pelindung kulit akibat trauma atau ulcerasi neuropatik. Nah, karena kerusakan jaringan ini bisa juga mengakibatkan neuropati guys ya. Penata laksanaan ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes memerlukan pendekatan interdisipliner untuk mengatasi kontrol glikemik, infeksi, kemudian status vaskular, ekstremitas bawah, dan perawatan luka lokal. Maksud interdisipliner itu jadi harus bisa mengontrol gulanya guys ya. Jadi gulanya itu untuk pasien diabetic foot infection ini harus maksimal dalam keadaan glukosa normal. Tidak boleh terjadi hiperglikemi atau terjadi peningkatan glukosa darah. Kemudian harus dilakukan perawatan luka lokal karena terjadi ini ya kerusakan jaringan, harus dilakukan perawatan luka secara teratur. Selanjutnya untuk prinsip terapi ini kita mulai ya. Penata laksanaan ulkus kaki diabetes pada pasien dengan diabetes memerlukan pendekatan interdisipliner ya, seperti tadi ya guys ya. Kemudian infeksi kaki diabetik ringan diobati dengan pengaturan rawat jalan dengan antibiotik oral, rawat luka, dan penurunan tekanan. Jadi untuk terapinya itu memerlukan antibiotik guys ya, karena terjadi infeksi, kerusakan jaringan. Kemudian perawatan luka ini wajib, dan penurunan tekanan. Maksudnya penurunan tekanan itu tidak boleh dibuat jalan, harus diistirahatkan dulu. Jadi kaki itu tidak digunakan untuk menekan guys. Kemudian pasien tertentu dengan infeksi kaki diabetik sedang dan semua pasien dengan infeksi berat akan diberikan antibiotik intravena untuk dievaluasi kemungkinan intervensi bedah selama tinggal di rumah sakit. Kemudian untuk luka kaki diabetik yang tidak memiliki bukti jaringan lunak atau infeksi tulang, terapi antibiotik tidak diperlukan. Jadi kalau kok tidak terjadi kerusakan jaringan itu tidak perlu antibiotik guys ya. Kemudian untuk luka terinfeksi, dapatkan spesimen pasca debridement sebaiknya dari jaringan untuk kultur. Jadi setelah pasien ini didebrid itu dilakukan kultur jaringan guys untuk mengetahui bakteri penyebabnya ini, dia masuk aerob atau anaerob. Selanjutnya untuk farmakoterapi guys ya. Pemilihan terapi antibiotik khusus harus didasarkan pada
Yang pertama itu patogen penyebabnya yang mungkin atau terbukti. Kemudian kerentanan terhadap antibiotik. Kemudian tingkat keparahan klinis dan dari infeksi. Kemudian bukti kemanjuran untuk infeksi kaki diabetik dan biaya. Untuk patogen penyebabnya itu ya kebanyakan tadi ya Staphylococcus tadi. Kemudian kerentanan terhadap antibiotik ini ditunjukkan saat kultur jaringan. Kemudian melihat tingkat keparahan klinis dari infeksi. Itu maksudnya itu lukanya sedang, ringan atau berat. Atau parah maksudnya ya, rendah berat ya. Jadi ringan, sedang atau parah lukanya itu. Kemudian bukti kemanjuran. Kemudian biaya ini maksudnya di farmakoekonomi. Penggunaan obatnya itu seperti apa dengan analisa biaya. Kemudian luka kaki diabetik yang terinfeksi gagal terapi antimikroba biasanya berhubungan dengan kerusakan jaringan yang progresif dan penyembuhan luka yang buruk. Patogen yang paling umum saat ini pertama kali dimulai adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, dan Streptococcus pyogenes. Kemudian patogen anaerobik dan gram negatif dapat berperan dalam proses dengan waktu dan adanya jaringan yang rusak yang menyebabkan infeksi polimikroba. Jadi tidak menutup kemungkinan penyebabnya itu mikroba lain. Jadi terjadi infeksi polimikroba guys ya. Tidak menyalahkan Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian lanjut, nah ini terapi empiris ya guys ya. Penggunaan terapi empiris ya, antibiotik empiris untuk diabetic foot infection. Nah, ya ini dari infection severity, tingkat keparahan ya. Tingkat keparahan infeksi ini kalau mild itu ringan. Kemudian yang kolom kedua itu moderate to severe itu sedang sampai parah guys. Jadi penggunaan antibiotik ini dibagi menjadi dua guys ya. Kategori ringan, kemudian sedang sampai parah. Antibiotik yang digunakan untuk tingkat keparahan ringan yaitu coamoxiclav, cefdinir, cefalexin, clindamycin, disclocasin, doxycycline, levofloxacin, dan cotrimoxazole. Kemudian jika tingkat keparahannya itu sedang sampai dengan parah, itu menggunakan sultamicillin, cefotin, ceftriaxone, clindamycin atau fluoroquinolone, kemudian levofloxacin, moxifloxacin, kemudian vancomycin, begitu guys ya. Untuk levofloxacin ini ada di tingkat keparahan ringan dan tingkat keparahan sedang sampai parah guys ya, levo. Kemudian di sini ada motif treatment regimen for optimal therapy, one culture and susceptibility result are available. Itu maksudnya ubah regimen pengobatan untuk terapi optimal setelah hasil kultur dan kerentanan tersedia. Jadi regimen ini kan masih sebatas terapi empiris guys ya yang biasa digunakan. Nah, jika hasil kulturnya itu sudah keluar, regimen pengobatannya itu bisa diubah guys ya, yaitu berdasarkan hasil kultur tadi. Selanjutnya non farmakologi terapi ini terapi non farmakologi guys ya. Wound care itu perawatan luka. Untuk perawatan luka ini dibagi
Oh, ini versi bahasa Inggris ini guys, yang terjemahannya ini. Nah, ini terapi non farmakologis ini masuknya yaitu perawatan luka ya guys ya, karena terjadi infeksi kerusakan jaringan di kaki. Jadi hal-hal penting dari perawatan luka pada pasien diabetes di kaki ini, yang pertama dilakukan debridement, kemudian offloading dan pemilihan balutan. Debridement adalah pengangkatan debris eskar kalus di sekitarnya. Jadi jaringannya yang rusak itu diangkat, dibersihkan. Kemudian pada luka non iskemik perlu dilakukan debridement jaringan non viabel secara teratur. Jadi jika lukanya itu parah itu debridement ini perlu dilakukan secara teratur guys ya. Dia kan termasuk dalam perawatan luka. Kemudian offloading adalah redistribusi tekanan dari luka ke seluruh permukaan kaki yang menahan beban. Ini dapat dicapai dengan menggunakan alas kaki sementara sampai ulkus sembuh. Jadi untuk offloading ini maksudnya jadi kaki itu tidak boleh kaki yang terjadi kerusakan jaringan itu tidak boleh dilakukan untuk misal jalan-jalan soalnya tertekan gitu guys ya. Makanya perlu menggunakan alas kaki khusus sampai lukanya itu sembuh. Kemudian ini konsultasi dengan ahli bedah yang ahli dalam bedah kaki disarankan untuk mengatasi kelainan bentuk tulang yang mencegah pemasangan alas kaki yang sesuai. Konsultasi berarti ini. Kemudian pemilihan balutan yang tepat yang memungkinkan lingkungan luka lembab dan kontrol eksudat berlebih di permukaan dalam perawatan luka. Jadi pemilihan balutan ini secara umum ini kan membutuhkan perawatan topikal ya, untuk soalnya posisi infeksi itu kan lembab. Kemudian perban luka yang mengandung povidone iodin dapat dipertimbangkan untuk ulkus kaki diabetik yang terinfeksi. Povidone iodin itu antiseptik guys, membunuh kuman. Jadi kita ulas lagi untuk terapi non farmakologis ini, yaitu perawatan luka terdiri dari debridement, yaitu pengangkatan jaringan, kemudian offloading, kaki yang terinfeksi itu dijauhkan dari tekanan, kalau bisa itu istirahat dulu kakinya. Kemudian pemilihan balutan. Pemilihan balutan ini sesuai dengan itu ya, sesuai dengan kelembapan. Jadi perlu balutannya itu sehari diganti beberapa kali begitu guys ya. Dan penggunaan antiseptik povidone iodin. Baik, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.